Shalom anak-anakku semua, apa kabarnya? Kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Tema pembelajaran hari ini adalah tindakan manusia memelihara alam. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan keadaan yang sungguh amat baik. Alam semesta yang Tuhan ciptakan adalah bukti dari kasih dan karyanya. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir, yaitu hari ke-6, agar kebutuhan manusia sudah ada atau sudah terpenuhi. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya. Artinya, dengan tangannya sendiri, Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, kemudian mengembuskan nafas dalam hidungnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diberi kuasa atas binatang-binatang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang merayap. Manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua ciptaannya, tetapi manusia harus bisa memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab artinya, manusia dapat memanfaatkannya, tetapi harus memperhatikan kelestariannya sehingga tidak punah atau habis. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab. Agar manusia dapat hidup dan bertumbuh, maka manusia memerlukan makanan. Agar tetap bisa makan dengan cukup, maka manusia harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Selain mengolah dan mengusahakan bumi, kita juga bisa melestarikan alam di sekitar kita. Kita bisa bandingkan bagaimana keadaan antara di desa dengan di kota. Di desa masih banyak kita jumpai pepohonan, gunung, sawah, sungai dengan airnya yang bersih, rumput, burung, dan lain-lain. Udaranya pun terasa sejuk dan segar, sehingga kita merasa dekat dengan alam ciptaan. Di kota jarang kita temui pepohonan, tidak ada gunung dan sawah, jalan penuh kendaraan, asap dan debu, air sungai yang kotor karena sampah, serta udara yang kotor dan panas. Kita bisa melakukan perawatan terhadap alam sekitar kita. Cara merawat alam ciptaan Tuhan misalnya, tumbuhan dengan cara dirawat, disiram, diberi pupuk, dibersihkan, dan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Pada binatang, kita bisa memberi makan, membersihkan kandangnya, tidak boleh memburu dan membunuh binatang secara liar atau sembarangan. Hasil alam dan hasil bumi harus digunakan secara bijaksana, yaitu menggunakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dengan merawat alam ciptaan Tuhan, sumber makanan manusia tetap terus terjaga dan tersedia. Semua yang diciptakan Tuhan sangat bermanfaat bagi manusia, maka manusia harus mau menjaga, merawat, memelihara, dan mengembangkan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Tanah akan berguna apabila manusia mau mengerjakannya. Manusia mengusahakan tanah supaya subur, sehingga dapat ditanami dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Apabila manusia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat menimbulkan bencana, kekayaan alam terancam punah, dan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia, sehingga manusia bisa menderita dan rugi sendiri. Agar terhindar dari bencana, kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan meningkatkan penghijauan. Mari kita manfaatkan hasil alam ciptaan dengan penuh
penuh rasa syukur dan disertai usaha untuk melestarikannya agar tidak punah, sehingga sumber kehidupan manusia bisa terus tersedia. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom.